Ya, anak-anak kita mulai saja ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, Ibu menghimbau sekali lagi bagi anak-anak yang belum mengisi link absensi, akan diisi link absensinya. Linknya ada di WhatsApp group dan di room chat Zoom. Ya, apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Iya, anak-anak hari ini ada teman kita yang sakit, ada Fabio yang sakit. Kita doain ya, semoga Fabio lekas sembuh dan cepat belajar seperti biasa lagi. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Ibu minta Roden. Roden bisa nak pimpin kita dalam doa? Roden, apakah suara Ibu terdengar? Dengar, Bu. Iya. Roden Nasrani, Bu. Roden Nasrani, Bu. Oh, Roden Nasrani nggak apa-apa. Kan nanti doanya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Iya. Kalau gitu, mari kita berdoa secara kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Iya, anak-anak, hari ini kita belajarnya mengenai pembagian bilangan desimal, terus tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Iya, apakah semua sudah menyiapkan buku dan pulpen? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kita lanjut ya. Desimal. Iya, jadi pada pagi hari ini kompetensi yang kita kompetensi dasar dan indikatornya itu menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Tapi hari ini kita fokusnya ke pembagian desimal. Untuk kompetensi 4.2 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Ya, tapi kita fokusnya ke pembagian pecahan desimal saja. Indikatornya melakukan pembagian desimal, indikator 4.2.4, memilih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pembagian desimal. Nah, ada juga anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita ada 2 untuk matematika. Untuk matematikanya itu pertama, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, anak-anak dapat melakukan pembagian desimal dengan percaya diri. Jadi agar tujuan itu tercapai, berarti anak-anak harus memperhatikan dan ikut berlatih bersama saat pembelajaran. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pembagian desimal dengan percaya diri. Iya, anak-anak, ini gambar apa?
Jeruk. Jeruk, Bu. Jeruk, Bu. Jeruk. Iya, gambar jeruk. Nah, di sini teksnya Siti membeli 4 buah jeruk. Berat setiap jeruk 0,25 kg. Berapa berat jeruk yang dimiliki Siti? Nah, anak-anak, di sini desimalnya di bagian mana, anak-anak? Kali. Desimalnya di bagian mana? 0,125, Bu. Iya, benar. Gabriano benar ya. Jadi di sini desimalnya itu di 0,125. Kita fokus ke teks di sini ya. Jadi desimalnya itu 0,125. Nah, anak-anak, jadi dari jawaban Gabriano, apakah ada yang bisa menyimpulkan desimal itu apa? Atau pembagian bilangan desimal itu apa? Iya, anak-anak. Jadi pecahan desimal adalah bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Nah, ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Nah, yang tadi Gabriano bilang bahwa desimal yang di situ itu adalah 0,125 kg. Nah, jadi ciri dari desimal sendiri. Nah, untuk bilangan pecahan desimal itu bentuk dari suatu pecahan. Nah, contoh pecahannya itu kayak contohnya 3/10. 3/10 itu bentuk pecahan desimal. Bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Nah, 0,3 ini didapat dari 3/10. Nah, bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Nah, di sini juga ada bentuk pecahan dari 3/1000 adalah 3,003. Iya, anak-anak, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa satu angka di belakang koma berarti per 10. Iya, benar. Afifah benar. Jadi satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau dua angka di belakang koma per berapa, anak-anak? 20. Per berapa? Per 100. Per 100. 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per berapa, anak-anak? 300.000. 1.000. Iya, yang jawab 1.000 benar ya, anak-anak. Jadi 3 angka di belakang koma berarti per 1.000. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, kita masuk ke pembagian desimal. Nah, ada yang tahu pembagian desimal itu apa? Dibagi pemecahan desimal dibuat dalam bentuk pecahan biasa, kemudian dilakukan operasi pembagian. Iya, benar. Jadi pecahan desimal itu pecahan yang diubah dalam bentuk pecahan biasa dulu, kemudian dilakukan operasi pembagian. Nah, contohnya seperti ini. 1,25 bagi 0,5 sama dengan, kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Ya, mohon diperhatikan ya anak-anak. Di sini 125/100. Kenapa 125/100? Ada yang tahu? Karena 1,25, jadi satunya itu bagian depannya digabungin itu, terus jadi karena koma depannya 2 jadi 100. Ya, benar. Tadi siapa yang jawab?
Saya. Siapa? Soka. Iya, benar sekali. Tapi Ibu ini ya, Ibu lengkapi lagi. Jadi kenapa di sini 125 kali 100 per 100 karena dua angka di belakang koma berarti per 100. Sama juga dikali 100. Jadi 1,25 dikali 100 sama dengan 125. Per 100-nya ini didapat dari dua angka di belakang koma. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak, Bu. Iya. Kita lanjut ke 0,5. 0,5 jadi 5 per 10. Ada yang tahu kenapa jadi 5 per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, jadi 10 gitu. Iya benar. Kenapa jadi per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Terus pembilangnya kenapa jadi 5? Karena 0,5 dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena satu angka di belakang koma. Kalau 125 kan 1,25 kan tadi dikali 100. Nah, karena dua angka di belakang koma. Kalau ini satu angka di belakang koma, jadi dikali 10. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, berarti dari sini sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke sini. 125 per 100. Iya, anak-anak di sini bagi, karena bagi menjadi kali. Karena menjadi kali, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang atau dibalik. Karena dibalik menjadi 10 per 5, tidak lagi 5 per 10. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Iya, jadi karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke ini 125 kali 10 sama dengan 1250. 100 kali 5 sama dengan 500. Nah, di sini masih bisa disederhanakan ke pecahan campuran. 2 ini didapat dari 1250 bagi 500. Nah, hasil yang mendekati adalah 2. 2 kali 500 sama dengan 1000. 1250 kurang 1000 sama dengan 250. Nah, di sini duanya tetap ditulis. 250 dan 500 sama-sama bisa dibagi 250. 250 dibagi 250 1, 500 bagi 250 2. Jadi hasil dari 21 per 2 sama juga dengan 2,5. Terdengar tidak suara Ibu? Iya. Terdengar di hitungan kelima semua buka kamera. 1, 2. Iya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Kak, Bu. Ada. Silakan. Jadi 21 per 2 itu apa sama dengan 2,5? Bagaimana pertanyaannya ya? 21 per 2 ini jadi 2,5 ya, Nak? Iya. Jadi 2 di sini kita tetap tuliskan 2. 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Nah, 2 tambah 0,5 sama dengan 2,5. 2 yang ini tetap kita tuliskan. Nah, 1 per 2 sama juga dengan 1 dibagi 2. 1 bagi 2 sama dengan 0,5.
apa namanya? Berarti 2 tambah 0,5 sama dengan 2, 5. iya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini belum. Tidak. Ya baru ya. Sambil menunggu, Ibu sudah share ke Regina nama-nama yang belum mengumpulkan tugas sampai pagi ini. Ya. Iya, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya anak-anak. Ya, selanjutnya kita latihan bersama. Ya, latihan bersamanya di sini 2,5 bagi 0,5. Yaitu beri waktu 2 menit dari sekarang. Yang tidak ada kendala, silakan Ya, bagi selesai langsung chat ke chat yang privat ya. Hasilnya begini, langsung saja. Contoh hasilnya 2 berarti langsung 2. Oke, Bu. Ya, silakan 2 menit ya. Nila sehat, ya. Jangan bersedih ya kalian, mukanya tuh kalian sedih-sedih banget kayaknya. 5, Bu. Tadi bukan waktu minggu sarapan. Iya, ada yang sudah selesai. Jangan Gabriana, Bu, 5. Iya, jangan menggunakan kalkulator ya anak-anak. Kalau bisa gunakan langkah kerja yang di atas. 25. 0,05, Bu. Makanya tuh kayak Ari-Ariansyah tuh. Sudah selesai. Iya. Kita bahas bersama-sama ya. Febrian, buka kameranya. 2,5 jadi berapa anak-anak? 25/10, Bu. Iya, benar. Jadi bagi anak-anak yang belum menulis di buku silakan ya. Silakan tulis di buku. Ibu akan minta tolong. Karena nanti ada tugas dan tugasnya diharuskan menggunakan langkah kerja. Bagi yang tidak kerja itu tidak membenarkan ya. Iya. Dibagi siapa ya? Dibagi 0,5 jadi berapa anak-anak? Terus apa namanya? 0,5 jadi berapa anak-anak? 5/10, Bu. Iya benar, 5/10. Siapa ini namanya? Maaf ya. Oh Najwa. Oh iya baik. Maaf ya karena Ibu lagi Ya, sama dengan 25 10. Ibu minta lagi. Karena hasilnya per 10 kali. Ya, jadi berapa anak-anak di sini? Beneran gue. Duduk gak? Jadi berapa? 10/5. Ya benar. Ya anak-anak sembari ditulis ya di buku latihannya. Nah, 25 kali 10 sama dengan 250 per 50. 250 bagi 50 sama dengan 5. Jadi hasil dari 2,5 bagi 5 sama dengan 5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Itu, Bu. Ya, itu 1 menit untuk mencatat ya. Tunggu, Bu, lagi dicatat. Iya. Catat ya. Catat. Angka kerjanya dicatat ya.
Nanti tugas-tugasnya Ibu himbau sekali lagi menggunakan langkah kerja ya. Bagi yang tidak menggunakan langkah kerja itu tidak membenarkan. Oke, Bu. Apa, Bu? Nggak kedengaran? Iya, jadi latihan-latihan yang ada di sini mohon dicatat karena sebentar ada tugas. Nah, tugasnya itu harus menggunakan langkah kerja. Bagi yang tidak menggunakan langkah kerja itu tidak membenarkan. Langsung kerja. Oke, Bu. Ya, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu hapus ya. Bagi yang belum boleh di screenshot saja. Oke, Bu. Ya, kita lanjut ke pembagian desimal dengan cara susun. Ya, jadi pembagian desimal ada juga dengan cara pembagian susun. Nah, contohnya di sini pembagian 0,4 dibagi 0,25. Nah, kita latihan bersama ya ini. 0,4 0,25 kita tuliskan di sini 0,4 bagi 0,25. Ya anak-anak, jadi 0,4 ini sama juga dengan 0,40. 0,7 sama juga dengan 0,70. Sama dengan 0,70. Ya, jadi di sini kita jadikan 0,40 karena sama saja ya hasilnya nanti. Ya, ada yang bisa pembagian begini, ada juga yang begini nih. Ya, nolnya dihilangkan. Nah, jadi 40 bagi 25. Ya, jadi 25 bagi 40 berapa anak-anak? 40 bagi 25 berapa? Hasil yang mendapat Sama-sama dibagi 5, Bu. karena 1,15/25, Bu. ini pembagian bersusun ya anak-anak. Jadi 40 bagi 25 ini berarti hasil yang mendekati. Nah, contohnya 1 kali 25, 25. 2 kali 1,15/25 berarti hasil yang mendekati itu adalah 1 karena kita melebihi. Nah, 1 kita tulis di sini, 25 kita tulis di sini. Nol tidak bisa dibagi 5, berarti jam 10 kali 5 berapa anak-anak? 5. Nah, di sini bisa 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, karena 15 tidak bisa dibagi 25, berarti kita tambahin 0 di sini. Kita tambahin koma di sini. Nah, 150 bagi 25 sama dengan 6. 6 kali 125 sama dengan 150.
150 kurang 150 sama dengan 0. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, silakan dicatat, nanti kita ada latihan bersama. Ya, diingatkan kembali 0,4 sama juga dengan 0,40 sama juga dengan 0,4 sama juga dengan 0,40, 0,5 sama juga dengan 0,50 dan seterusnya. Ya, apakah sudah selesai mencatat? Belum, Bu. Tiffany sudah, Tiffany. Sudah. Sudah, Bu. Naufal sudah, Naufal. Naufal sudah mencatat belum? Maaf, Kak. Sudah baru bergabung, Kak. Oh, iya Naufal, silakan dicatat ya. Iya, Kak. Nanti kita ada tugas yang diharuskan menggunakan langkah kerja. Time Nisa udah. Time Nisa sudah selesai mencatat, Nak? Iya, Naufal silakan dicatat, Naufal. Baik, Kak. Baik. Iya, kita lanjut ya. Screenshot saja bagi yang belum mencatat. Iya, anak-anak kita latihan bersama 6,4 bagi 16. Dijadikan menggunakan langkah kerja pembagian bersusun ya. Begini.
Iya, silakan dikerjakan ya. Apakah ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Iya. Berapa hasilnya? Belum, Bu. 40, Bu. 40, Bu. Apakah ada yang punya hasil yang berbeda? Ya, anak-anak, jadi Ibu himbau sekali lagi untuk menggunakan langkah kerja ya, bukan menggunakan kalkulator. Mana? Ya, kita mulai ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak, di sini 40, Bu. iya benar. 0,16 bagi 6,4 bisa juga 16 bagi 640. Kenapa di sini jadi 16? Karena 0,16 dikali dengan 100. Apa? Kenapa dikali 100? Karena dua angka di belakang koma. Jadi 16. Nah, di sini jadi 640. Kenapa jadi 640? Karena dikali 10. Kali 10. Nah, kenapa dikali 10? Karena satu angka di belakang koma. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu. Jadi 16 bagi 640 bagi 16 kita 100. 64 bagi 16 hasilnya 4. Kita tuliskan 64 di sini kurang. Ya, jadi anak-anak kalau pembagian bersusun ya mohon perhatikan. Kalau pembagian bersusun berarti kita tulisnya di depan, dari depan begini. Tulisnya dari depan sini sejajar dengan angka yang di sini. Beda lagi kalau perkalian. Kalau perkalian kita tulisnya dari belakang, semakin ke depan, semakin ke depan. Contohnya begini. 7 1. Nah, ini 1 2. Jadi ini semakin ke depan ya. Nah, 64 kurang 64 hasilnya 0. 0 di sini kita turunkan. Kita tulis ke atas sini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, jadi hasil dari 64 bagi 0,16 adalah 40. Ya, silakan dicatat ya anak-anak. Angka kerjanya juga dicatat. Contohnya 16 ini didapat dari mana? 16 ini didapat dari 0,16 kali 100. 100 ini didapat dari dua angka di belakang koma. Dan seterusnya. Iya. Udah, Kak. Udah, Kak. Ya. Udah, Kak. Apakah ada yang belum selesai? Sain Nisa udah belum? Belum, Bu. Iya, silakan dicatat. Bu. Iya, kalau tidak membawa buku atau pulpen, boleh di screenshot ya. Ya, Bu. Axel sudah, Axel. Ngambil ultra. Ya, Kanaya sudah. Sudah, Bu. Ya,
Kita lanjut ya. Novel kenapa? Maksudnya tertawa. Ya, selanjutnya kita ke soal cerita. Perhatikan kembali. Ya, Naufal mohon fokus kembali ke sini ya. Iya. Iya, Kak. Fokus Naufal. Tugasnya nanti ada loh. Perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Coba kamu cari, Siti memiliki 1,6 tepung. Berapa adonan yang dibuat Siti? Nah, di sini kita tuliskan, kita menggarisbawahi kalimat memiliki. Memiliki artinya kepunyaan. Kepunyaan. Nah, kita tulis 1,6. Nah, Siti membutuhkan 0,2 kg. Kita tuliskan 0,2 kg. Nah, berapa adonan yang dibuat Siti? Nah, anak-anak, jadi kalau ada anak-anak menemukan soal seperti ini, kita selesaikan dengan cara dibagi. Nah, membutuhkan ini sama juga dengan memberi. Nah, contohnya Tiffany memiliki uang 10.000. Nah, Tiffany memberikan ke 5 anak. Nah, itu dibagi atau dikali? Memberi. Tiffany Bagi. ya benar. Jadi Tiffany memberi per orangnya berapa itu? Ya, Sarah ini pokoknya, Nak. Iya, jadi satu orangnya mendapatkan 2.000, sama juga dengan soal yang ada di sini. Ialah Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Nah, tepung yang dimiliki kan 1,6 kg. Nah, setiap adonan itu membutuhkan 0,2 kg, berarti dibagi. Nah, ini kita juga bisa mengerjakan dengan mengubah kepecahan biasa terlebih dahulu, atau bisa dibagi dengan berkali pembagian pun. Nah, kalau mengubah kepecahan biasa terlebih dahulu, berarti 1,6 dikali 10 sama dengan 16 dibagi 10. 10-nya ini didapat dari satu angka di belakang koma ini. Yang ini. Nah, bagi 2/10. 2-nya ini didapat dari 0,2 kali 10. Nah, karena bagi jadi kali, berarti pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka 16 kali 10 sama dengan 160. 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, 160 bagi 20 sama dengan 8. Jadi, adonan yang dibuat Siti adalah 8 kali. Ya, silakan dicatat ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah ada yang belum mencatat? Ya, Naufal sudah mencatat, Naufal. Screenshot aja boleh gak? Sudah, Bu. Sudah. Bu, saya screenshot kerjainnya nanti. Iya, boleh. Screenshot saja. Nanti dikirim ke buku.
Boleh gak, Bu? Iya. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya. Chat saja boleh gak, Bu? Boleh. Ya, kita lanjut ke tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, anak-anak di sini KD dan indikator dari PKN adalah 1.2 menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya ada bahasa Indonesia. Ya, temanya juga boleh dipersiapkan dari sekarang. Ya, Bu. Iya, untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya itu 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 5W tambah 1H. Nah, untuk KD 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Nah, untuk SBDP di sini memahami pola lantai dalam tarik kreasi daerah. Untuk 4.2 mempraktikkan pola lantai pada gerak tari seni daerah. Nah, di sini ada 5 tujuan dari pembelajaran tema kita. Yang pertama, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan Ibu, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang musyawarah. Nah, yang kedua, dengan berdiskusi, anak-anak mampu menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, sampai selanjutnya. Ya, anak-anak, ini gambar apa? Bermusyawarah. Iya, kata Sandrio, ini gambar musyawarah. Iya, ada yang memiliki pendapat lain? Ini gambar apa? Silakan diperhatikan. Anak-anak yang lagi berdiskusi. Iya, benar, anak-anak yang sedang berdiskusi. Ada lagi? Anak yang sedang belajar. Iya, ada lagi? Iya, anak-anak. Jadi di sini Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Bermusyawarah hampir sama dengan berdiskusi ya, sama. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah,
Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Ini Edo nih. Ini Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Jadi, peserta musyawarahnya adalah semua yang ada di gambar ini. Iya. Selanjutnya, anak-anak, ada yang tahu apa itu musyawarah? Berdiskusi, Bu. Iya, ada yang Berdiskusi dan mencari jawaban bareng-bareng, Bu. Ada lagi yang berpendapat lain? Saya, Bu, musyawarah. Iya, musyawarah itu apa, Naufal? Berdiskusi jika ada masalah. Menyelesaikan masalah dengan bersama-sama. Iya, kata Naufal, menyelesaikan masalah dengan bersama-sama. Dengan bersama-sama. Ada yang punya pendapat lain? Tadi ada yang bilang berdiskusi, ya benar. Tadi Naufal bilang menyelesaikan masalah dengan bersama-sama. Ada lagi yang punya pendapat lain? Iya, tadi Ibu sempat dengar ya, ada yang punya pendapat lain. Dan itu benar jawabannya. Berdiskusi untuk membicarakan masalah. Iya, anak-anak, apakah ada yang sudah pernah berdiskusi? Baik di keluarga, baik di masyarakat, baik pernah berdiskusi di sekolah, bermusyawarah. Ya, apakah ada yang sudah pernah? Saya, Bu. Iya. Siapa yang sudah pernah? Afifah ya? Iya, Afifah berdiskusi. Bermusyawarah apa, Afifah? Musyawarah dalam keluarga, Bu. Suaranya boleh digedein. Bermusyawarah dalam keluarga, Bu. Iya, kata Afifah bermusyawarah dalam keluarga. Iya, jadi bermusyawarahnya membahas apa itu? Untuk menyelesaikan masalah apa? Membahas masalah. Membagi tugas-tugas, Bu. Membagi tugas-tugas pekerjaan rumah ya? Iya, jadi kata Afifah pernah bermusyawarah. Nah, musyawarahnya ini membagi pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, hasil yang didapat apa, Afifah, dari bermusyawarah itu? Ya, jadi Ibu ulangi ya. Ya, Ibu ulangi ya. Kata Afifah pernah melakukan melakukan musyawarah. Nah, musyawarahnya itu bersama keluarga. Nah, tujuannya itu untuk membagi pekerjaan rumah. Nah, hasil yang didapat apa, Afifah? Bu, baterai saya habis. Iya, sambil dicas saja, Nak. Iya, jadi anak-anak setiap musyawarah mengetahui pembagian tugasnya, Bu. Iya, jadi setiap musyawarah harus memiliki tujuan dan juga harus memiliki hasil. Kalau tidak memiliki hasil berarti bermusyawarah lagi, berunding lagi. Nah, kata Afifah, setelah bermusyawarah,
dia dapat mengetahui pembagian pekerjaan rumah. Itu juga salah satu mempermudah dalam membantu dia untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, selanjutnya. Ya, dalam musyawarah pasti ada namanya mengambil keputusan. Mengambil keputusan dalam musyawarah. Ya, di sini judulnya mengambil keputusan dalam musyawarah. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Nah, jadi tadi dari cerita Afifah, kalau keluarga Afifah bermusyawarah dalam pembagian pekerjaan rumah. Nah, keputusan yang didapat adalah pembagiannya, masing-masing memiliki pekerjaan dalam mengurus rumah. Nah, hasil itu didapat dari pertimbangan antara orang tua, saudara Afifah dan Afifah sendiri, dari hasil pemikiran Afifah dan pembahasan yang matang, sehingga menghasilkan yang namanya keputusan bersama. Nah, keputusan bersama anak-anak haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota dan seluruh peserta rapat. Jadi di situ keputusan yang diambil keluarga Afifah itu adalah keputusan bersama yang mewakili kepentingan seluruh anggota, bukan kepentingan salah satu peserta rapat atau salah satu pihak. Nah, anak-anak, keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, tadi Afifah menjelaskan dari musyawarah itu menghasilkan dapat mengetahui pekerjaan apa yang dapat Afifah laksanakan. Nah, dari hasil keputusan itu, Afifah harus mempertanggungjawabkan. Contoh, Afifah setelah dibagi pekerjaan rumah, Afifah mendapat menyapu. Berarti Afifah harus tanggung jawab dalam menyapu rumah. Jadi keputusan yang dibuat bersama itu harus dilaksanakan, harus dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa kecuali dan membeda-bedakan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Contohnya, Afifah tidak bisa memaksa kalau Afifah hanya mencuci gelas tapi tidak mencuci piring. Jadi harus mengambil keputusan yang untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu pihak. Nah, keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta mempunyai kedudukan yang sama, setara, artinya sama juga dengan setara. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya. Nah, setelah mengambil keputusan dengan musyawarah, ada juga nilai-nilai yang mendasar dalam suatu musyawarah. Nah, pertama itu nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab.
Ya, ada yang bisa menjelaskan ke Ibu nilai kebersamaan itu yang dimaksud dengan nilai kebersamaan itu apa? Iya, jadi nilai kebersamaan itu apa anak-anak? Kebersamaan. Kebersamaan kata dasarnya apa anak-anak? Kompakan, Bu. Apa Sandrio? Kekompakan. Iya, kata Sandrio kekompakan. Ada yang punya pendapat lain selain Sandrio? Ada yang punya pendapat lain selain Sandrio? Ya, anak-anak, jadi kebersamaan itu kata dasarnya adalah bersama. Ingat, di garis bawahi bersama. Nah, jadi nilai kebersamaan adalah nilai yang dibuat secara bersama-sama. Jadi tidak hanya oleh satu orang atau dua orang, tapi seluruh anggota rapat, seluruh anggota musyawarah. Nah, di sini yang kedua adalah nilai kebebasan. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Ada yang bisa jelaskan ke Ibu nilai mengemukakan pendapat? Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Ya, kebebasan kata dasarnya apa anak-anak? Bebas, Kak, bebas. Iya, benar. Nilai kebebasan atau kebebasan kata dasarnya adalah bebas. Nah, di sini berarti bebas mengemukakan pendapat. Ada yang bisa menjelaskan bebas mengemukakan pendapat yang di sini seperti apa? Bebas. Bebas tidak terikat dengan keputusan orang lain. Iya, ada lagi yang punya pendapat lain? Iya, tadi ada yang bilang bebas. Bebas. Tadi siapa yang menjawab? Saya, Kak, Noval. Noval jawabnya apa tadi? Bebas? Bebas dalam Iya, Ibu ulangi. Tadi jawaban Novel adalah bebas dalam mengemukakan pendapat yang tidak terikat oleh orang lain ya, Novel? Iya Kak, iya itu Kak. Iya, jadi benar di sini adalah kebebasan mengemukakan pendapat adalah di mana kita mengemukakan pendapat tanpa ada tekanan dari orang lain. Jadi tapi harus dengan berlandaskan bahwa itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau di sini kita mengemukakan pendapat bebas, tapi dengan kepentingan pribadi, tidak baik ya anak-anak. Karena di sini ialah untuk menghasilkan keputusan bersama. Nah, jadi di sini artinya bebas mengemukakan pendapat tanpa ada tekanan dari orang lain atau pihak manapun. Selanjutnya itu nilai ketiga ialah menghargai pendapat orang lain. Menghargai kata dasarnya apa anak-anak? Menghargai, kata dasar dari kata menghargai. Hargai. Iya benar, menghargai kata dasarnya adalah hargai. Hargai pendapat orang lain. Ya anak-anak, jadi
Contohnya tadi Afifah menyebutkan bahwa Afifah bermusyawarah dengan keluarga untuk membagi pekerjaan rumah. Nah, berarti Afifah harus menghargai pendapat dari saudara Afifah. Contohnya pendapat saudara Afifah itu, oh Afifah kamu yang bagian menyapu, saya yang bagian mencuci piring. Contohnya ya. Berarti Afifah harus menghargai pendapat orang lain tanpa menyela saat orang lain berbicara. Nah, tapi hasilnya dapat diputuskan setelah itu diputuskan bersama-sama. Nah, setelah itu anak-anak nilai yang terakhir adalah jiwa besar, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan bersama dengan rasa penuh tanggung jawab. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu? Lapang dada. Lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Lapang dada apa anak-anak? Lapang dada sama dengan arti apa? Melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Iya, lapang dada. Kalau untuk lapang dada? Oh, ikhlas. Menerima kah? Menerima. Iya, benar. Jadi ikhlas, menerima, sama. Jadi di sini jiwa besar. Jiwa besar artinya menerima dengan hati yang besar dan melaksanakan, menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah menerima dan melaksanakan. Nah, contohnya Afifah. Afifah tadi bermusyawarah untuk membagi pekerjaan rumah. Berarti setelah bermusyawarah, Afifah harus menerima dan juga harus melaksanakan pekerjaan yang sudah dibagi oleh orang tua dalam hasil musyawarah bersama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Kita lanjut ke ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Nah, yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih Iya. Tadi ada apa ya? Kenapa, Bu? Nggak tahu, Bu. Iya. Ada suara apa ya itu? Ya, yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang terakhir, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi ada 4 ciri musyawarah untuk mufakat. Ya, anak-anak, dari 4 ciri ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, berarti Ibu tanya ya. Di sini untuk ciri yang keempat, pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Kenapa harus diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani? Ada yang bisa menjawab? Apakah ada yang ingin menjelaskan ke Ibu? Iya, Bu, karena begini, Bu. Karena supaya ini, Bu. Agar ini, Bu. Ya, Ibu minta siapa ya? Iya, Ibu minta ke Syarafa.
Syarafa. Pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Iya anak-anak, jadi sebenarnya ini kenapa harus diterima dengan akal sehat? Ya, jadi akal sehat itu maksud dari akal sehat itu sudah dipikir-pikir, sudah dari banyak penasaran sudah dipilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik diambil dan yang tidak baik diperbaiki lagi. Ya, jadi pembicaraan harus diterima dengan akal sehat, harus diterima oleh orang lain dan sesuai dengan hati nurani. Di sini ada 6 prinsip dan aturan dalam musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan rasa penuh tanggung jawab. Ya, jadi prinsip dan aturan yang terakhir adalah melaksanakan. Intinya adalah melaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, ada juga anak-anak tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi, kalau Afifah tadi, contoh dari Afifah itu bermusyawarah dalam membagi pekerjaan rumah. Berarti yang harus hadir adalah seluruh anggota keluarga, baik dari papa, baik dari mama, baik dari kakak, ataupun adik. Nah, itu termasuk dalam anggota atau peserta musyawarah. Selanjutnya, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Nah, contohnya quorum itu, contoh anggota keluarga di Afrika itu ada ada 5 orang dan aku lagi Zoom. Tetapkan minimal yang hadir adalah 4 orang. Berarti kalau yang hadir 3 orang, musyawarah belum bisa dimulai karena quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Nggak bisa satu antar. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Contohnya yang tadi, Edo sebagai ketua. Nah, ada temannya sebagai notulis dan yang lain sebagai peserta musyawarah. Nah, selanjutnya setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat dan tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi anak-anak, golongan itu sama juga dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi pendapat yang disampaikan itu harus untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau kepentingan golongan. Tidak juga menimbulkan perpecahan
dan harus sesuai dengan norma. Ya, selanjutnya cara mengeluarkan pendapat. Mengajungkan tangan, yang pertama izin berbicara. Contohnya kalau kita bermusyawarah, berarti jika ada yang ingin memberi pendapat, izin Bu, saya ingin memberi pendapat. Menurut saya begini, harusnya seperti itu. Nah, itu salah satu cara mengeluarkan pendapat. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Nah, setelah dia mengangkat tangan, nah Ibu bilang, silakan Afifah. Nah, baru Afifah berbicara. Nah, cara ketiga dalam mengeluarkan pendapat adalah kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Nah, contoh, Afifah sedang berbicara, berarti Naufal menunggu dulu nih sampai Afifahnya selesai berbicara. Nah, yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Jadi kita memberi pendapat itu suaranya harus cukup jelas agar didengar oleh seluruh peserta atau anggota musyawarah, peserta musyawarah. Nah, ada juga sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Mencela itu artinya memotong pembicaraan orang lain. Jadi contohnya Afifah lagi berbicara, Naufal langsung tuh memotong pembicaraan. Afifah salah Bu, begini. Itu tidak boleh. Itu artinya mencela pendapat orang lain sama. Jadi sikap itu yang tidak boleh ya. Nah, yang terakhir tidak boleh memotong pembicaraan orang lain yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, ada juga persiapan yang dilakukan sebelum ini kita masuk ke SBDP. Persiapan yang dilakukan sebelum pentas tari ya, anak-anak. Itu menentukan bentuk karya tari. Jadi sebelum kita pentas, nah di atas kan ketua kelasnya sudah berdiskusi ya anak-anak. Nah di sini persiapan yang dilakukan sebelum pentas adalah bentuk karya tarinya seperti apa. Contohnya bentuk karya tarinya itu harus menarinya harus harus semangat, harus berkobar-kobar atau harus kalem, harus ya. Terus yang kedua memilih karya tari. Jadi anak-anak setelah menentukan bentuk karya tarinya berarti anak-anak harus memilih karya tari. Karya tari dari mana, yang daerah mana yang anak-anak harus ini. Yang ketiga menentukan jumlah penari. Jadi penari itu ada yang beranggotakan 4 orang, ada yang beranggotakan 6 orang, ada juga yang beranggotakan ganjil, ada juga yang untuk pribadi. Jadi tidak digabung dengan orang lain. Yang keempat memilih properti tari. Yang kelima menentukan iringan tari. Iringan tari itu musik ya anak-anak. Jadi musik iringan tarinya itu musiknya seperti apa? Dari alat musik daerah kah atau dari mana? Nah, contoh kalau di daerah Ibu iringan tarinya itu dari alat musik daerah Ibu itu namanya gong. Nah, ada juga memilih busana tari. Nah, busana tarinya itu mana dari daerah mana yang anak-anak pakai gitu. Kalau dari daerah Ibu, NTT itu Ibu menggunakan kain tenun rote. Ini untuk melindungi bunga dan rumput. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya terkait persiapan yang dilakukan sebelum pentas tari, tentang musyawarah, atau tentang pembagian desimal, bilangan desimal? Tidak, Bu. Iya, mau bertanya silakan. Duduk. 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 Duduk ya. Duduk. Iya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, berarti kita ini ya. Iya, jadi anak-anak kesimpulan dari pembagian bilangan desimal itu bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, ada yang tahu dengan cara apa? Sore bisa gak? Berapa emang? Pembagian bilangan desimal dapat diselesaikan dengan cara apa? Puncak. Duduk ya. Duduk ya. Ya, jadi dengan dua cara. Yang pertama itu dengan Aku mau cairin. mengubah ke pecahan biasa. Yang kedua, dengan cara pembagian bersusun. Ya, sepertinya tadi ada yang ingin bertanya. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Kalau mah buat catatan estetik. Jadi begini. Iya, karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu minta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Emang apa sih? Mandi. Iya, tadi yang pimpin doa Rohem, berarti sekarang yang pimpin Ibu minta Keisha Rafa. Ini ayo. Duduk. Silakan, Mak. Apa, Bu? Duduk Ibu minta Keisha Rafa untuk pimpin kita dalam doa. Tutup. Duduk. Belum. Rawa yang mimpin doa nih. Keisha Rafa. Sebelum penutupan sekolah, mari kita membacakan doa Kak, saya aja, Kak. Oh ya, silakan. Kak, saya. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita menutup Zoom kita ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Noval. Sama-sama, Terima kasih, Bu. anak-anak. Saya izin live. Iya, silakan. Nanti Saya izin live, Bu. Iya. Tugasnya Ibu langsung kirim ke WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Tugasnya langsung dikirim ke Ibu ya.